Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan, nama saya Andri Sujani Ridwan dengan nomor induk mahasiswa 34021900047. Saya dari kelas manajemen A semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang nilai waktu uang dan aplikasi nilai waktu uang. Time value of money. Ada present value, ada future value, lalu ada PMT, IPMT, PPMT, NPER, dan rate. Lalu untuk pekerjaannya nanti satu, menentukan nilai uang 1 juta untuk 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Yang kedua, aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka pendek, dan yang ketiga yaitu aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Langsung saja kita ke praktek yang pertama, yaitu menentukan nilai uang 1 juta rupiah untuk 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Kita ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah tabel untuk jumlah uang 1 juta rupiah dengan interestnya 9,0%. Langsung saja kita ke CF. Di sini klik kolomnya di bawah. Lalu kita ketik rumusnya, yaitu sama dengan, lalu kurung buka 1 ditambah D3, yaitu 9,0%. Kita klik saja di sini. Lalu kunci, lalu kurung tutup, pangkat, dan yang ini B5, lalu enter. Nah, setelah muncul, lalu kita tarik ke bawah. Jadi semuanya langsung terisi. Nah, itu untuk CF. Lalu DF, klik kolomnya, lalu kita ketik rumus. Sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah D3, yang ini yang 9,0%, lalu kunci, lalu kurung tutup, pangkat B5, enter. Lalu kita tarik ke bawah lagi. Lalu ke FV manual. Kita ketik rumusnya, yaitu sama dengan D2 uang 1 juta rupiah, kita kunci, dikali D5, lalu enter. Nah, di sini ada muncul
Lalu kita klik ke bawah. Nah ya, selanjutnya yaitu PV manual. Klik kolomnya, lalu ketikkan rumus sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah D3 lalu kunci kurung tutup pangkat B5 lalu enter. Selanjutnya seperti biasa tarik ke bawah lagi agar semua kolom langsung terisi. Lalu ke EPI Inter. Kita ketikkan rumusnya sama dengan FP kurung buka D3 kunci titik koma B5 lalu titik koma 2 kali lalu dikurangi D2. Kita kunci D2-nya lalu kurung tutup. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu ke PV Inter. Kita ketikkan rumusnya sama dengan PV kurung buka D3 kunci titik koma B5 titik koma 2 kali lalu dikurangi D2 lalu kunci D2-nya lalu kurung tutup dan enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Ya. Bisa dirubah ke accounting. Nah, ini untuk menentukan nilai uang 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Nah, di sini bisa kita lihat dalam 10 tahun yang akan datang, uang 1 juta bisa menjadi 2.367.364 rupiah. Kita tandai aja ya. Kita kasih warna yang berbeda. Dan untuk 10 tahun yang lalu, nilai uang 1 juta yaitu 422.411 rupiah. Nah, sekian ini tugas yang pertama. Lanjut ke tugas yang kedua, yaitu aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka pendek.
Kita langsung saja ke Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuat tabel tentang sebuah produk sepeda motor. Di sini ada nama konsumen saya sendiri, Andri Sujani, dan barang yang saya beli yaitu motor Jupiter dengan harga Rp14.500.000 dengan uang muka 10% dan bunga 9,25%. Di sini ada juga list produk motornya, ada KLX, ada Aerox, ada Beat, ada PCX, ada Repsol, ada Jupiter, M-King, dan NMAX. Nah, saya milih Jupiter dengan harga Rp14.500.000. Langsung saja kita bahas. Nah, di sini ada nama barang yaitu Jupiter tadi yang saya beli. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabelnya, rinciannya. Jadi saya tinggal bahas saja. Di sini harganya yaitu 14.500.000. Nah, ada DP-nya, down payment yaitu 1.450.000. Nah, lalu bunga per tahunnya yaitu 9,25%. Jadi nilai angsurannya yaitu perhitungannya Rp13.354.113 dan angsuran per bulannya Rp4.451.371 kalau saya milih cicilannya yang 3 bulan. Sedangkan tadi saya memilih yang 12 bulan yang ini. Jadi ininya sama, harganya sama, DP-nya sama, jumlah ininya sama. Nah, yang di sini yang berbeda. Semakin lama angsurannya, maka semakin besar. Tapi untuk angsuran per bulannya semakin kecil. Nah, untuk yang 12 bulan, angsuran per bulannya yaitu Rp1.192.470. Lanjut saja. Ini misalnya dirinci. Misalnya saya mengangsur motor saya yang tadi saya beli, motor Jupiter, selama 24 bulan dengan harga cash Rp14.500.000. Namun saya misalnya pengen nyicil, maka uang mukanya Rp1.450.000 dengan jumlah kreditnya Rp13.050.000, nilai angsurannya Rp15.690.866 dan angsuran per bulannya yaitu Rp653.786. Nah, ini rinciannya sudah saya buat. Lalu lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Langsung saja ke Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah tabel dengan nama FE Finance dengan tabel angsuran kredit modal usaha. Misalnya ada seseorang yang memerlukan modal usaha. Nah, bisa meminjam uang ke sini dengan cicilan yang berbeda-beda. Nah, kita bisa membuat tabelnya seperti ini. Misalnya, ada orang yang ingin meminjam uang 45 juta. Maka, kalau misalnya dicicilnya selama 6 bulan, maka dalam 1 bulan, orang tersebut harus menyicil sebesar Rp5.981.390. Rumus cara menghitungnya, tadi saya sudah buat semuanya.
sampai angka 500 juta rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa klik 2 kali. Nah, PM sama dengan PMT kurung buka G2 dikunci ya, titik koma C6 dikunci, titik koma 2 kali dikurangi B7. Nah, untuk cara pengerjaannya sama seperti yang tadi, pengerjaan nomor 1. Jadi ditarik ke bawah, jadi semuanya berjalan dengan cepat. Kemudian ada yang seperti ini. Sistemnya sama, masih memakai rumus PMT. Nah, sama dengan PMT. Lanjut saja. Nah, ini ada seorang nama konsumen yang melakukan pinjaman uang. Itu saya sendiri, namanya yaitu Andri Sujani dengan jumlah pinjaman 150 juta dengan waktu angsuran 12 bulan dan bunga angsurannya 11% dari FE Finance, dari yang tadi yang pertama ini. Nah, ini dia. Misalnya saya memilih tadi 12 bulan. Berarti dengan jumlah pinjaman 150 juta per bulannya, saya menyicil 12 juta. Ya betul, 12.500.000 rupiah. Seperti itu. Jadi aplikasi ini sangat membantu untuk melakukan perhitungan. Nah, ini ada PMT, ada IPMT, ada PPMT. PMT itu untuk menghitung angsuran, ada lagi IPMT untuk menghitung bunga, dan ada lagi PPMT untuk menghitung pokok. Di sini rumus saya sudah membuat tabel panjang sampai ke bawah ya. Ini contoh aplikasi angsuran jangka panjang. Misalnya saya melakukan pinjaman 45 juta dengan bunga per tahun 11% atau 0,92% per bulan dengan waktu angsuran 18 tahun. Wah, lama sekali ya. Saya juga baru berumur 20 tahun, ini nyicilnya 18 tahun. Kebutuhan nanti. Atau 216 bulan. Di sini kita bisa menghitungnya dengan rumus seperti ini. Tadi saya sudah mengetiknya sampai bawah. Lalu ada IPMT. Dan PPMT. Nah, seperti itu. Itulah aplikasi jangka pendek dan jangka panjang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dalam penjelasan dan perkataan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.